Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, aman sentosa, dan dimudahkan untuk beramal soleh di dalamnya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak lan ibu rahimani wa rahimakumullah, monggo kita lajengaken angin pun ngaos tafsir. Insyaallah enjing menika kita sampun mlebet surah Al-Lail ayat 7. Jamaah yang berbahagia, pada ayat sebelumnya, yakni ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok orang-orang yang sukses, kelompok tiang-tiang ingkang berhasil, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa. Anapun wong-wong kang a'ta, berinfak, memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa, berinfak dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan orang yang terbaik. Wa saddaqa bil husna, dan mereka membenarkan al husna, pahala yang terbaik, maksudipun swarga. Ya, ini maksudnya apa? Surga. Jadi al husna
itu maknanya adalah surga. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus, ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, wa ziyadah, dan bonus tambahannya inggih menika kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketujuh, orang tersebut fasanu yassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Nah, jadi salah satu di antara solusi untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup dipun gangsaraken sedaya ya urusanipun supados takwa bersedekah, ya, bertakwa dan bersedekah. Jadi, infak utawi sedekah ini salah satu di antara sarana untuk mengundang rahmat Allah, mendatangkan pertolongan Allah, mendatangkan pitedah utawi petunjuk saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan infak utawi sedekah ini salah satu di antara sarana untuk meraih ya ganjaran ingkang ageng wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, sesulit apapun keadaannya, maka jangan tinggalkan untuk berbagi, untuk bersedekah. Bahkan fitnah yang menimpa keluarga kita, fitnah yang menimpa anak kita, bahkan tetangga kita, itu bisa diangkat dengan infak, dengan sedekah. Jadi masya Allah, pengaruh sedekah ini luar biasa. Ya, jadi kalau ibu merasakan, bapak merasakan kok menghadapi kesulitan hidup, ujian kok datang bertubi-tubi, nah maka segeralah untuk bertaubat, beristighfar, kemudian bersedekah, ya, bersedekah. Jadi sedekah itu dapat menghilangkan fitnah-fitnah yang terjadi pada diri kita, pada anak kita, pada rumah tangga kita, pada ya tetangga-tetangga kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bahkan infak atau sedekah ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, salah satu di antara sebab untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi gak usah takut, ya. Dalam Al-Quran 90 ayat lebih Allah menyebutkan jaminan tentang rizki bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dan hanya ada satu ayat yang menakut-nakuti tentang jangan berinfak. Ya, jadi setan itu menakut-nakuti kita jangan bersedekah. Masa kita ya menghilangkan 90 ayat lebih tentang keutamaan jaminan rizki dari Allah disebabkan ucapan setan yang menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Nah, ini sungguh tidak masuk akal, jamaah. Jadi yakinlah jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan sedekah yang sudah kita lakukan selama kita ikhlas. Sebaliknya, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ya akan menyebutkan golongan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil, medit, wastaghna, dan merasa dirinya cukup, ya. Jadi setelah dia diberikan harta yang banyak, kemudian dia menyalurkan harta itu untuk ya jalan-jalan kebaikan, ya. Lalu berikutnya Allah sebutkan tentang orang-orang yang ya bakhil, ya. Yang bakhil bahkan merasa cukup. Artinya apa? Dia merasa enggak butuh dengan pahala. Dia merasa sudah enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia merasa ya kenikmatan dunia itu tujuan segala-galanya, ya. Tidak butuh dengan kenikmatan akhirat. Ketika diajak infak, orang ngereken, ya.
Pokoknya duit digenggam ya, dipertahankan betul, jangan sampai kelong ya, jangan sampai rekeningnya berkurang. Kalau bisa bertambah. Ya, seakan-akan dia punya keyakinan harta itu sumber kebahagiaan, harta itu sumber keselamatan. Bahkan kalau bisa keyakinannya ke orang Yahudi, harta itu mengekalkan hidup di dunia. Nah, itu keyakinan Yahudi. Naudzubillah min dzalik, padahal kita tahu harta itu hanya titipan dari Allah, amanah dari Allah, dan harta akan terus berputar di antara manusia. Ya. Jadi jamaah, jangan sampai kita merasa sudah cukup dengan apa yang sudah kita lakukan, apalagi sampai punya keyakinan gak butuh maneh marang Gusti Allah. Ini keyakinan yang menyimpang ya. Jadi kita butuh dengan kebaikan-kebaikan, kita butuh dengan pahala, kita butuh dengan ganjaran, sebab kita mengimani ada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya setelah kehidupan dunia yang fana, yang sementara ini. Itu keimanan kita jamaah. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhirat. Dan hari akhirat kita diawali dengan kematian kita. Kita awali dengan kematian kita, lalu berpindah ke alam barzakh, alam roh, alam kubur. Ya, itu pun lama. Ya, hanya Allah yang tahu sampai berapa ribu tahun kita di alam kubur. Baru setelah itu kiamat, kita akan dibangkitkan, dikumpulkan di satu tempat di padang mahsyar. Ya, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah kita sangat membutuhkan sedekah-sedekah kita. Karena sedekah bisa menjadi naungan kita kelak pada hari kiamat. Sedekah bisa ya menjadikan kita terlindungi dari panasnya api neraka. Naam. Bahkan nanti di surga ada pintu sedekah, Ya, jadi yang ahli sedekah akan masuk dari pintu tersebut. Nah, jadi kaum muslimin sekali lagi jangan pelit, apalagi punya anggapan golek dunya wangel, golek duit wangel kok mau moro zakat, sedekah. Nah, jangan seperti itu. Justru kita meyakini zakat, sedekah kunci untuk membuka rizki selebar-lebarnya. Sebab jaminan dari Allah, orang yang berinfak itu akan dibalas berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian orang ini kenapa pelit dan bakhil? Wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan surga, mendustakan al-husna, yaitu surga. Ya. Tidak meyakini ada ganti dari Allah. Ya. Dia meyakini kalau infak 1 juta, maka uang yang 100 juta tinggal 99 juta. Tinggal 90 juta. Itu keyakinannya. Naudzubillah. Nah, ini keyakinan yang salah, jamaah. Keyakinan yang tidak tepat. Ya. Jadi orang miskin, orang bakhil itu adalah orang yang sangat menderita. Orang yang sangat menderita. Loh kok bisa? Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Masalul bakhil wal mutasaddiq. Perumpamaan tiang ingkang medit lan tiang ingkang loman, ahli sedekah. Kama sali rajula ini jubbatan alaihi majubbatan min hadid. Perumpamaannya seperti dua orang yang memakai jubah dari besi, memakai baju ya besi, ya. Qatit turaj aidihima ila sudiyihima wa taraqihima, yang mengekang keduanya sehingga terpaksa kedua tangan mereka terbelenggu, terlipat ke dada dan kerongkongan mereka berdua. Jadi baju besi itu sangat ya ketat sampai tangan mereka dilipat di dada. Kenapa? Karena ditekan terus ya, sampai ke leher, sampai sulit bernapas. Ya. Kemudian faja'alal mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi shadaqatin in basatat anhu. Setiap kali orang yang bersedekah hendak bersedekah, maka bajunya itu melonggar, kendu,
terus melonggar, melebar, akhirnya sampai menutupi ujung kakinya dan menutupi bekas jalannya. Ya, saking longgarnya. Kayak orang pakai baju kedodoran itu. Anapun tiang ingkang medit, ya, wa ja'alal bakhil kullama hama bisadaqatin qalasat wa akhadat kullu halqatin bimakaniha. Orang yang bakhil ingin berinfak, baju besinya mengerut, tambah rapat, ya. Dan setiap baju besi tetap di tempatnya, tidak melebar sama sekali. Itu orang miskin. Nah, jadi jamaah, ini gambarannya. Jadi orang yang miskin itu jangan dikira bahagia, enggak. Mereka itu kehidupannya susah, batinnya tersiksa, tidak diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak dan Ibu ingat-ingat, setelah jenengan berbagi sedekah, entah berbagi harta atau senyum, ya, kepada saudara-saudari kita, apa yang dirasakan oleh jiwa kita? Jiwa kita terasa lapang, plong, ya, semarem banget, gitu kan, ya. Dan kenikmatannya terasa awet, ya. Beda dengan orang yang, ya, melakukan maksiat seperti bakhil misalnya, berdusta misalnya, itu, ya, terasa susah hidupnya, ya, hidupnya terasa sempit, dunia yang luas terasa sempit, ya. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabutnya rasa aman dalam dirinya. Itu jamaah yang berbahagia. Turun nggak tenang, mikir kok piye, walaupun sudah ada satpam, sudah ada bodyguard, ya, sudah ada pengawal, sudah dikunci dengan berlapis-lapis, tetap, ya, hidupnya nggak bahagia, ya, susah terus. Itulah orang yang medit, jamaah. Nah, maka sekali lagi, setiap, ya, orang-orang yang berinfak itu berinfak, semakin bersedekah, semakin berbagi, semakin lego hati ini, semakin nyaman hidupnya, ya, semakin nyaman hidupnya. Maka jadikan prinsip, kunci kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain. Ya, saya ulangi, di antara kunci yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain. Di antara bentuknya berinfak, memikirkan orang lain, memasukkan kebahagiaan, surur kepada orang lain. Ya, ketika bertemu ucapannya baik, ya, menyenangkan, ya. Ya, itu orang yang bahagia, itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, bagaimana jenengan tidak diberi kebahagiaan oleh Allah sementara jenengan membahagiakan orang lain? Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang menanam pasti akan memanen. Jadi kalau kita pekerjaannya membahagiakan orang dengan harta kita, dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita, maka Allah akan membahagiakan kita, ya. Itu jamaah yang berbahagia. Ini sudah kaidah paten dalam agama kita. Itu jamaah yang berbahagia, ya. Maka disebutkan di sini, setiap orang yang dermawan, tidak medit, ingin sedekah, itu langsung melonggar, ya, sehingga nafasnya menjadi, ya, lapang, ya, tenang, bahagia. Masya Allah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim berkata, walamma kana al-bakhil mahbusan anil ihsan mamnu'an anil birri wal khairi wa kana jazaohu min jinsi amalih fahuwa dayiqu sadri mamnu'un minal insyirahi dayiqul aton, ya, saghirun nafsi qalilul farah kasirul ham wal gham wal hazan. Ketika orang yang bakhil terpenjara dari berbuat baik kepada orang lain, terhalangi dari kebaikan dan kebajikan, ya, sebab balasan sesuai dengan perbuatan, maka jadilah dia orang yang sempit dadanya, orang yang terhalangi dari kelapangan hati, ya, sempit dadanya sehingga mudah marah, ya, mudah emosi, ya, tidak sabaran, pengecut, ya, jarang bergembira,
sering bersedih, gelisah terus-menerus, galau hatinya. Inilah hukuman dari orang yang bakhil. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Jadi monggo mulai sekarang ini kita latih, kita biasakan untuk berbagi, untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, yakinlah setiap uang yang kita keluarkan, tenaga, pikiran yang kita curahkan untuk kebaikan orang lain, itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Berikutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hukumannya apa? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nah, ini kenyataan realita. Nah, dalam hidup ini orang yang punya banyak harta tetapi infak untuk acara-acara kebaikan, ya, lalu dia berat, ya, untuk, ya, mengeluarkan hartanya, maka mereka ini akan mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Dan memang kenyataan orang kalau diajak berinfak dalam kebaikan rata-rata berat. Berbeda dengan halnya orang yang diajak dalam kemaksiatan. Dia sangat ringan tangan, tidak eman, ya. Coba lihat ketika ada iuran misalnya yang kemarin kita contohkan, Agustusan itu kan ada iuran untuk Sonhork, ya, di beberapa tempat. Coba Anda lihat itu berapa iurannya, ya, sewanya kan 30 juta lebih, 30 juta yang biasa, yang sip itu sampai puluhan, ratusan bahkan, ya, itu yang terbaik kan begitu. Itu lihat untuk acara poya-poya seperti itu, yang jelas 2 malam, ya. Malam pertama itu adalah cekson, malam kedua adalah hari hanya. Coba Anda lihat berapa rupiah yang dikeluarkan oleh mereka. Bahkan rela mereka mengeluarkan berjuta-juta untuk acara poya-poya seperti itu. Apa manfaatnya? Nggak ada. Kita hanya lelah, capek, tetangga pun nggak tenang, yang sedang sakit kadang merusak, ya. Genteng-genteng, kaca-kaca pecah, genteng-genteng pecah, ya. Ini naudzubillah. Begitu juga malam tahun baru kemarin ada beberapa orang yang meninggal dunia gara-gara minuman keras. Kalau nggak salah di Patrang, ya Pak, ya. Ya, itu. Coba lihat, apakah itu murah? Enggak, ya. Untuk mengadakan pesta itu enggak main-main, itu mengeluarkan banyak biaya. Ya, banyak biaya. Belum lagi acara-acara yang lain, ya. Ada pemuda-pemuda yang mungkin bermalam di puncak, ya. Itu tidak menghabiskan biaya sedikit, ya. Untuk nyewa hotel dan sebagainya, untuk kemaksiatan dengan pasangannya yang belum halal itu enggak murah itu. Belum lagi sewa mobilnya dan sebagainya. Namun banyak orang dengan mudah untuk mengeluarkan itu, bahkan kerja 11 bulan untuk itu, ya, untuk kemaksiatan sebagainya. Naudzubillah, ya. Bahkan ada, mohon maaf ya, seorang wanita penghibur dengan tarif semalam itu 80 sekian juta. Mereka rela untuk mengeluarkan uang, merogoh uang untuk itu. Namun ketika ada panggilan untuk kebaikan seperti pembebasan tanah, wakaf tanah, mereka pikir-pikir, ya. Untuk infak mereka pikir-pikir, untuk dakwah, untuk kajian, ya, mereka pikir-pikir. Nah, bahkan infaknya sedikit, itu kan, ya, sedikit. Ini aneh. Ketika Jumat lihat dari uang ada merah, ada pink, ada uang warna pink, ya, biru, ya. Lalu warna berikutnya yang dikeluarkan yang mana kira-kira? Yang 2000, ya, yang 2000, yang 5000. Nah, tapi ketika ada tarian kayak acara-acara itu, yang dikeluarkan bahkan yang merah-merah, ya, Masya Allah. Ini salah satu contoh jamaah. Maka bersyukurlah kepada Allah jenengan yang ditakdirkan menjadi orang yang mudah untuk berbagi, berbuat kebaikan. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Ingat, semua yang kita perbuat jamaah itu dihisap kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang kita yang halal akan dihisap,
yang haram akan diazab, akan disiksa. Maka semakin mereka bakhil, semakin mereka tidak mau berbuat baik dengan sesama, fasanu yassiruhu lil usra, semakin dipersulit jalannya. Jalan kemana? Jalan menuju surga. Ya, semakin dijauhkan dari kebahagiaan. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, pernah ditanya oleh Suraqah bin Malik dalam hadis Muslim, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqnal an. Tolong berikan penjelasan tentang agama ini kepada kami ya Rasulullah. Jadi sahabat bertanya tentang agama Islam yang sudah dipeluk. Ini agama yang bagaimana? Fimal amalul yaumah, seolah-olah kami diciptakan sekarang ini. Ya. Lalu untuk apa kita beramal hari ini ya Rasulullah? Afima jaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir amfima nastakbil. Padahal kita tahu ya Rasulullah, takdir sudah ditentukan oleh Allah. Si fulan bakale koyok ngene, si fulanah koyok ngene. Rezekine sakmene, jodone iki sapa, matine nang ndi, sudah ditentukan ya Rasulullah. Tapi kenapa kita harus beramal ya Rasulullah? Begitu kata sahabat tadi. Padahal sudah ditakdirkan semua di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lantas untuk apa kita kok beramal? Ya. Lalu apa kata Rasulullah? Tidak. Bal fi ma jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Hal-hal yang pena telah kering darinya dan takdir yang berjalan, ya. Fa fi mal amal, lalu apa gunanya beramal? Kata Rasulullah, i'malu fakulun muyassar. Beramallah kalian karena masing-masing dipermudah untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan. Jadi maksudnya begini jamaah, takdir sudah ditentukan. Dalam hadis Muslim nomor 2653, kataballahu maqadirul khalaik, Allah telah menulis takdir-takdir makhluk qabla ayakhluqas samawati wal arda, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelumnya. Nah, kalau kita sudah ditakdirkan, untuk apa kita beramal? Untuk apa kita sedekah? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita berbakti kepada orang tua? Kan begitu. Kenapa gak pasrah dengan takdir saja? Nah, maka Rasul mengatakan tidak. Terus kamu beramal. Maka kamu akan dimudahkan untuk mendapatkan yang telah ditakdirkan. Sebab pertanyaannya, apakah jenengan sudah tahu apa yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Yang gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Malaikat aja nggak tahu. Ya. Apalagi Nabi, apalagi kita. Nah, maka kata Rasul, terus beramal. Engkau akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan. Nah, emang Anda sudah tahu kalau nanti masuk surga? Kan belum. Emang Anda sudah tahu kalau nanti masuk neraka? Kan belum. Maka tugas kita adalah husnudzon kepada Allah, menempuh sebab-sebab. Kalau ingin masuk surga dan takdirnya baik, maka lakukan amalan-amalan yang memasukkan kita ke surga dan amalan-amalan yang terbaik. Di antaranya apa? Sedekah tadi, berbagi tadi dan seterusnya. Belajar kan begitu. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Kalau seandainya jenengan dapat informasi dari langit, selamat ya Pak Hadi, Anda masuk surga yang kesekian derajatnya. Enak, ngapain beramal? Gak usah beramal sudah. Nah, kalau sudah dapat berita, percuma Anda beramal, capek kan gitu. Mendingan santai-santai aja nikmati hidup. Wong jelas masuk surga kan begitu. Nah, maka jamaah yang berbahagia, nggak ada satupun dari kita yang tahu tentang akhir dari kehidupan kita, tentang masa depan kita. Ya. Jadi monggo kita berikhtiar menempuh sebab, dan doa bagian dari sebab. Maka Anda berdoa misalnya, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku memohon kepadamu surga.
ya, dan amal yang dapat mendekatkan aku ke dalam surga, kan begitu. Ya Allah, aku berlindung dari neraka dan dari semua amalan-amalan yang menyebabkan masuk neraka. Itu doa-doa kita. Dan ini doanya para nabi juga. Maka insya Allah dengan doa ini Anda akan dibimbing untuk menempuh jalan-jalan yang memudahkan jenengan masuk swarga, kan begitu. Jadi jamaah yang berbahagia, Allah tidak pernah memaksa kita. Allah memberikan pilihan kepada kita. Allah ciptakan surga, ciptakan neraka. Allah utus para rasul, para nabi untuk menunjukkan itu. Dan Allah lahirkan para ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul. Maka silahkan, ya, ketika Anda diberi nasihat oleh seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, jalan-jalan yang benar, lalu diperingatkan dari jalan-jalan yang salah, jalan-jalan keburukan, jalan-jalan yang memasukkan ke neraka, Anda kasih pilihan. Jenengan mau mengikuti nasihat ustadz, nasihat ulama, atau mengikuti nasihat dari para setan, ya, yang mengajak kepada neraka. Itu pilihan dengan tangan Anda. Allah nggak pernah memaksa, enggak. Nah, jadi sekali lagi itu pilihan. Namun kebanyakan orang tumpul, ya, otaknya tumpul, hatinya ketika berhadapan dengan pilihan akhirat. Jelas ini. Tapi kalau pilihan dunia banyak orang cerdas, ya, ada cerdas, ya. Tapi untuk memilih akhirat banyak orang yang tumpul. Buktinya sudah diingatkan, ada kajian, ada tabligh akbar misalnya, ada pengajian rutin di sini sana, ya. Yang datang sedikit, yang datang ya itu saja. Tapi ketika ada informasi, ada konser, ya, dengan tiket yang mahal, bahkan 3 bulan sebelum acara tiket VIP sudah ludes, terjual habis. Tinggal, ya, tiket ekonomi itu pun juga calo-calo yang memegang. Akhirnya apa? Walaupun mahal tetap dibeli demi konser cuma semalam. Saya pernah ceritakan, saya pernah ngobrol sama seorang pemuda dari Yosowilangun, satu mobil dengan saya, waktu naik travel dari bandara ke Jember. Saya tanya, dari mana Mas? Dari Malaysia. Oh, kerja di sana? Iya, sudah lama, 15 tahun sama orang tua. Saya lahir juga di sana, tapi rumah asli Yosowilangun. Nah, gitu. Pengalaman, sudah pengalaman. Terus ini acara apa pulang? Kalau orang tua di Malaysia, ya saya ingin jenguk rumah, sama ini ada konser di Bali, artis favorit saya. Dan saya sudah pesen tiket VIP jauh-jauh hari. Wah, jauh-jauh terbang dari Malaysia ke Yosowilangun, ya, untuk jenguk rumah sama konser yang dia, ya, idolakan. Masya Allah, ya. Kalau ada orang untuk kebaikan seperti ini luar biasa. Dari mana Mas? Dari, ya, misalnya dari Jelbuk. Ngapain ke Duku? Ikut kajian. Wah, kan hebat sekali ini. Hebat sekali. Ya. Tapi jarang orang seperti itu. Jarang orang seperti itu. Yang betul-betul rela mengeluarkan biaya, mengeluarkan, ya, tenaga, ya, dan untuk menyisihkan waktunya menghadiri taman-taman surga. Jarang. Nah, seperti itu. Ini kaum muslimin yang berbahagia. Inilah manusia, ya, butuh kepada hidayah, butuh kepada hidayah. Tanpa hidayah nggak bisa, ya. Jadi jamaah yang berbahagia, sekali lagi Allah nggak pernah memaksa kepada kita. Allah selalu memberi pilihan kepada kita, pilihan kepada kita, ya. Tapi ingat, ya, yang harus diyakini semua kehendak kita, keinginan kita itu sekali lagi hakikatnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yakinilah takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh Anda protes dan bertanya kenapa Allah mentakdirkan demikian. Ya. Kenapa Allah berbuat demikian, enggak boleh. Sebab dalam surat Al-Anbiya ayat 23 Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Jadi Anda gak boleh protes, ya Allah kenapa engkau takdirkan Fir'aun
mati dalam kekafiran, nggak boleh. Itu sudah Allah takdirkan seperti itu. Ya. Anda nggak boleh protes kepada takdir. Sebab apa? Takdir itu terjadi setelah diketahui setelah kejadian. Ya. Adapun sebelumnya kita nggak tahu. Makanya takdir itu fleksibel ya, tidak kaku. Nah, misalnya Umar bin Khattab ketika hendak datang ke Syam, dikabarkan, ya Khalifah, di Syam sedang terjadi wabah penyakit yang menular, belum ditemukan obatnya. Lalu beliau balik dengan pasukannya, nggak jadi ke Syam. Lalu ditegur oleh sahabat yang lain, apakah Anda lari dari takdir sehingga Anda nggak jadi masuk ke negeri Syam? Iya, kata Umar bin Khattab. Aku menghindar dari satu takdir, lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Sekarang bagaimana kalau ada seorang peternak, tukang angon wedhus, penggembala, di depan matanya ada dua tempat. Yang satu padang rumput yang hijau dan ada air di situ, yang satu tanah lapang yang gersang, nggak ada rumput, nggak ada airnya. Kemana dia akan membawa binatang ternaknya? Ya, kata sahabat, tentu dia akan membawa binatang ternaknya ke tempat yang penuh dengan rumput dan air, kan begitu. Ya, itulah takdir. Nah, kalau saya memilih mendatangi negeri Syam lalu kena penyakit, takdir. Nah, maka saya memilih takdir yang lain, yaitu selamat. Nah, seperti itu. Paham maksudnya? Nah, depan jenengan ada api, ada air. Lalu jenengan memilih api, lalu terbakar, itulah takdir Anda terbakar. Kalau Anda milih api, seger selamat, itulah takdir Anda selamat. Nah, begitu. Jadi takdir itu diketahui setelah terjadi. Maka nggak boleh kita suudzon kepada Allah, marah-marah kepada Allah. Itu sudah terjadi. Ya, berarti sudah takdir. Itu sudah pilihan kita. Nah, seperti itu jamaah yang berbahagia. Ya, sekali lagi banyak perkara-perkara yang sulit dicerna ya oleh akal kita, oleh diri kita. Contoh ruh misalnya, gak usah jauh-jauh ya, roh yang setiap saat menyertai kita, itu belum mampu kita singkap hakikatnya. Kayak apa sih roh itu? Belum mampu. Mimpi yang setiap malam menjadi bunga tidur bagi kita, kita belum mampu memahaminya. Ini hakikatnya apa mimpi itu? Nah, belum lagi alam malaikat, alam jin, makhluk gaib yang lain yang nggak bisa kita nalar, ya. Apalagi tentang takdir yang merupakan rahasia Allah. Jadi tugas kita apa? Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghendaki keburukan bagi hamba-hambanya. Kan begitu. Makanya Allah utus para nabi dan rasul untuk mengingatkan hamba supaya enggak tersesat, supaya tidak jatuh kepada amal keburukan. Jadi mulai sekarang bismillah, semangat beramal soleh, sebab setiap kita akan dimudahkan menuju takdir kita masing-masing. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya idza taradda, apabila ia telah binasa. Nah, ini jamaah. Walaupun jenengan sugih, sawahnya berbahu-bahu, perusahaannya banyak, ya. Namun sekali lagi, kalau jenengan sampun sedo wis mati, apa gunanya? Ya, mungkin jadi rebutan. Saya kemarin ngobrol kebetulan saya kemarin ada yang ngebosi marung di depan balai desa, Duko. Saya ngobrol, ini toko bangunan kok kayaknya singup ya? Oh ya Ustadz, yang punya sudah mati. Terus sampai sekarang kok nggak dilanjutkan tokonya? Anu Ustadz, sengketa. Loh, sengketa apa? Nganu, sing mati bojone loro. Sampai sekarang masih belum ada jalan temu. Sik tukarane ya, rebutan warisan. Ini kata orang. Saya cuma dengarkan aja, penasaran. Ini toko bangunan di depan balai desa ini kan nggak berfungsi ya gitu kan. Saya mikir, oh dunia kayak ngono tibane ya. Kalau sudah mati ya gitu solusinya. Kalau sudah mati sudah. Ya,
Makanya harta jenengan itu yang sudah dikeluarkan di jalan Allah itu. Adapun sekarang masih ada tuh ahli waris. Saya mati hari ini langsung HP jadi rebutan anak saya. Kita kau gitu kan. Anaknya 3, HP-nya 1 kan. Nah, pasti jadi rebutan. Motor juga rebutan sudah ahli waris. Tadi malam ada yang bertanya, Ustadz, saya punya Budi. Budi itu saya rawat mulai ya beliau itu ya, jadi janda itu dirawat sampai mati di rumah saya. Kemudian saudara sudah habis semua, tinggal keponakan-keponakan. Nah, sekarang ramai Ustadz, Budi meninggalkan warisan tanah seprapat. Ya, itu bagaimana membaginya? Sedulurnya mati kabeh, bapaknya mati kabeh, kabeh entek, Budi itu sendirian. Dan terakhir kemarin meninggal. Ya, itu kan. Ini salah satu contoh. Ya, dunyanya Budi loh, rebutan. Begitu kan. Apalagi harta orang tua. Nah, ini salah satu contoh. Maka ibu yang berbahagia dan bapak, kalau kita sudah mati, harta sudah tidak bermanfaat kecuali yang sudah kita wakafkan, yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sesungguhnya. Nah, dijelaskan oleh ulama, tarodda, mati di sini maksudnya apa? Ya, ada yang mengatakan binasa dengan terjerumus dalam neraka. Ya, dan ada yang mengatakan binasa adalah mati itu sendiri. Ya, jadi orang ini orang yang disifatkan oleh Allah dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a mala wa 'addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ben-bengi dihitung, dicek rekeningnya berapa digit, berapa nolnya begini. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira, menyangka hartanya ini menjadikan dia kekal. Dia punya anggapan lak duitku akeh umurku dawa, itu anggapannya. Ya, kalau sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil hutama. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Kan begitu jamaah. Jadi harta yang dimilikinya tidak bisa mengekalkan dia. Bahkan yang banyak masih muda menghabiskan waktu tenaga untuk mengumpulkan harta, setelah tua menghabiskan harta untuk kesehatan, kan begitu ya. Jadi ketika masih muda mengorbankan segalanya untuk harta sampai kesehatannya, setelah tua menghabiskan untuk sehat, untuk hidup, kan begitu. Makanya di Jepang itu bagus pengelolaan hartanya, itu di Jepang. Ya, murid saya yang biasa ikut ngaji di sini, ya, itu yang sudah di Jepang sudah dapat gaji kemarin 19 juta gajinya ya. Ya, gaji pertama 19 juta. Saya tanya, "Pi pembagiannya?" Dibagi untuk untuk tunjangan masa tua sekian juta. Untuk ini sekian juta, untuk kesehatan sekian juta. Ya, total sisa 5 juta yang bisa ditabung. Nah, dari 19 juta itu potongannya banyak sekali. Tapi katanya nanti ketika mau pulang, pas selesai pekerjaan itu dikembalikan. Dikembalikan oleh pemerintah sana. Ya, itu ceritanya begitu. Jadi lebih aman itu. Sehingga rata-rata orang sana pulang bawa uang itu tadi ratusan juta ke atas. Nah, begitu. Ini bagus sekali. Ya. Kalau di sini kan nggak habis total wes, berarti kan. Nah, bahkan sudah pensiun pun diurek-urek pensiunnya, nah, sehingga nggak tenang hidupnya. Ini salah satu contoh. Makanya orang Indonesia ya rata-rata stres ketika tua. Kenapa? Engkau kerja piye, engkau ngini bingung. Nah, bingung ya. Sudah nggak aktif, ngarit nggak kuat, tandur nggak kuat, ya kan? Engkau mau piye? Ya, seperti itu. Ini jam yang berbahagia. Jadi masih ada waktu sedikit. Nah, jadi sekali lagi. Harta kita tidak mengekalkan kita. Bahkan harta kita walaupun miliaran, triliunan tidak bisa menunda umur kita walaupun 1 detik. Ayo wes sapa sing sauge lak wae mati. Nah, mati. Nah, kalau sudah tiba ajal selesai sudah hidup kita. Harta enggak bermanfaat. Nah, makanya banyak orang kaya ketika sakit apa? Dokter, tolong sembuhkan istri saya, sembuhkan anak saya, berapapun saya bayar, betul kan? Iya, berapapun tak bayar. Anda minta berapa tak bayar asalkan sembuh. Masya Allah. Berarti sehat itu salah satu nikmat yang sangat besar. Tapi kita sering melupakan. Nah, begitu. Saya ceritakan kisah nyata Khulafaur Rasyidin, Harun ar-Rasyid. Ya,
suatu hari memanggil penasehatnya. Kasih saya nasihat. Lalu ya disajikan minum oleh pelayan. Sebelum sang ulama minum, dia pegang airnya. Ya khalifah, hartamu dan kerajaanmu nilainya tidak lebih dari segelas air minum ini. Ah, mosok katanya. Iya. Ya. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Seandainya Anda kehausan, ngelak banget, tidak ada air minum kecuali yang ada di tangan saya satu gelas ini. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Sedangkan saya tidak mau memberikan air minum ini kepada Anda dengan gratis. Kata khalifah, tentu tak beli air itu. Berapapun Anda minta. Anda mau minta istana saya tak kasih, penting aku iso ngombe. Nah, sekarang baginda, setelah air ini Anda dapatkan dengan harga yang mahal, lalu Anda minum. Setelah itu tidak bisa keluar. Artinya apa? Jenengan gak iso ngoyo. Ada satu dokter yang bisa mengobati Anda, tapi mahal. Bagaimana sikap Anda? Oh tentu, tak bayar dokter itu. Walaupun dia minta istanaku tak bayar, penting aku iso ngoyo. Nah itulah nilai dari kekayaan jenengan. Tidak lebih daripada segelas air minum. Masya Allah. Selama ini kita diberi kenikmatan Allah, sehat, ngoyo gratis. Bahkan berapa kali ngoyo pun gak ada masalah, silahkan. Ya, minum nikmat, tinggal banyaklah nikmat. Coba Anda bayangkan kalau jenengan setiap kencing harus operasi, itu berapa nggak songoyo itu operasinya? Anggaplah yang paling murah 7 juta atau dapat BPJS, tapi lah operasi terus apa ya enak kan itu kan ya. Anda nggak bisa BAB, sakit itu, nggak bisa kencing, sakit itu. Ya, jadi sekali lagi nikmat tuh banyak, tapi kita sering melupakan nikmat. Nah, maka jamaah monggo, sebelum itu terjadi, sekali lagi apa yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk kebaikan. Ingat, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrih. Allah Subhanahu wa taala dari kiamat, ya, kaki kita tidak akan bergeser dari hadapan Allah sampai kita ditanya tentang umur kita untuk apa dihabiskan. Wa an ilmi, tentang ilmu kita untuk apa kita perbuat, diamalkan enggak ilmunya. Tentang harta kita, dari mana kita mencari, kemana dibelanjakan. Ya, tentang kesehatan kita, kita gunakan untuk apa tubuh kita ini, pendengaran kita, telinga kita, kaki kita, lisan kita, untuk apa? Maka mari kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah harta yang halal, ya, lalu manfaatkan untuk perkara yang bermanfaat bagi umat, ya. Nah, saya kira itu kajian kita, alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu ya. Nah, taib. Monggo yang mau bertanya, kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa, insya Allah kita carikan jawabannya. Yeah. Batasan atau indikator seseorang yang dikatakan pelit. Karena kita ada orang pinjam uang, nggak ada, medit ya, medit. Seperti apa? Nah, jamaah yang berbahagia, ya, tentang batasan pengertian pelit. Karena sebagian orang itu karena mengikuti syahwat, ya, keinginan. Ketika nggak dituruti keinginannya, seperti misalnya anak kita sendiri, kadang sudah kita berbuat baik, ya, kepada mereka selama ini, gara-gara permintaan mereka yang nggak dituruti, langsung mereka mengatakan apa? Oh, bapak medit. Seperti itu. Sama dengan tadi, ada orang pinjam uang, ya, terus tidak diberi, dia mengatakan, oh Anda pelit. Nah, jamaah yang berbahagia, tentang batasan pelit Allah sebutkan dalam surah, ya, Al-Furqan, ya, surat Al-Furqan, tentang ibadur rahman, ya, tentang ibadur rahman. Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamah. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yaqturu, dan tidak pula kikir,
Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka membelanjakan di tengah-tengah itu. Nah, jadi ciri-ciri ibadur rahman itu dia tidak boros dan tidak pelit. Ya. Dia membelanjakan di tengah-tengah, di tengah-tengahnya. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Sifat ibadur rahman, mereka tidak boros ketika membelanjakan harta. Jadi mereka membelanjakan di luar mereka membelanjakan hartanya hanya pada yang dibutuhkan. Ya. Dan tidak juga bersifat lalai, berfoya-foya, dan juga tidak pelit. Ya. Sampai seperti ada orang yang karena pelitnya makan berapa tahun itu? 14 tahun atau berapa? Hanya kerupuk tok, sego kerupuk. Sama saya medite, pengin sugih kan. Nah, itu sehingga Nabi bersabda ketika menjelaskan tentang firman Allah surat Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulah ila unuqika wala tabsudha kullal basti fataquda maluman mahsura. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu kepada lehermu, yaitu medit. Jangan pula terlalu mengulurkannya, itu boros, ya, sehingga kamu nanti menyesal. Ya, dalam hadis yang lain, min fikhi rajul rifquhu fi ma'isyati. Di antara tanda cerdasnya seseorang adalah bersikap pertengahan dalam penghidupan. Ya, jadi ketika membelanjakan harta itu pertengahan. Nah, maka dari sini kita bisa memahami batasan dari pelit. Jadi ketika Anda waktunya membelanjakan harta, menafkahi anak istri, lalu Anda gak menafkahi, itu namanya pelit. Nah, ketika Anda melihat sesuatu ini perlu dibantu enggak? Anda lihat orang ini masih muda, saya kuat kerja, tapi males ya. Lalu Anda memberikan pelajaran kepadanya, tidak memberikan pinjaman sebagainya biar dia mau berusaha. Ya, itu bukan bagian dari pelit. Ya, tapi kalau Anda memang melihat ini memang orang butuh dibantu, Anda bantu, seperti itu. Jadi pengertian pelit itu Anda itu bisa melihat ya kapan waktunya mengeluarkan uang, kapan waktunya tidak mengeluarkan uang. Wah, yang bayar SPP anaknya nggak bayar, berarti pelit Anda. Tapi ya Anda yang lain itu boros kadang ya, ngopi sampai ngebosi kanca-kanca ini habis sekian ratus juta dalam satu malam, no problem. Tapi 1 bulan sekali bayar SPP nggak bayar, nunggak, berarti pelit. Ya. Jadi medit itu adalah orang yang ketika waktunya mengeluarkan nafkah, dia nggak keluarkan nafkah. Nah, itu namanya medit. Nah, bisa dipahami kira-kira ya. Nah, itu batasannya. Ya, jadi batasan medit seperti itu yang kita pahami ya. Nah, itu batasan dari medit. Dan kita tahu medit itu perbuatan yang tercela dan ini membinasakan. Nah, itu jamaah yang berbahagia, wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi batasannya, kapan Anda mengeluarkan uang maka keluarkan, kapan waktunya menahan maka ditahan. Nah, itulah pengertian dari pelit insyaallah. Mungkin ada yang lain sebelum kita akhiri, masih ada waktu ini ya, karena masih ada waktu. Gak ada ya? Kalau gak ada, sekali lagi saya ulangi. Jadi batasan sifat pelit sebagaimana saya sampaikan, orang itu menahan harta ya, atau kebaikan pada perkara yang wajib atau sangat dianjurkan padahal dia mampu. Dan gak ada uzur syar'i, gak ada alasan. Nah, itu jamaah yang berbahagia, namanya pelit ya. Taib, saya kira ini semoga bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bulan Rajab, bulan haram, perbanyak amal soleh di dalamnya, sebab amal soleh di dalamnya itu dilipat gandakan pahalanya. Dulu ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i ketika bulan Rajab itu menghatamkan Quran berkali-kali. Bulan Sya'ban lebih kencang lagi untuk persiapan bulan Ramadan. Kalau kita 2 bulan persiapannya, insya Allah pas hari final perlombaan tiba itu Ramadan, kita nggak kaget. Jadi kalau sekarang kita membiasakan sholat duha, membiasakan sholat tahajud, ya ditambah rokaatnya misalnya, yang tadi cuma 1 rokaat ditambah mungkin 3 rokaat witirnya,
atau sunnahnya. Yang biasa sedekahnya sekian-sekian, ini ditambah, dibiasakan Rajab, ditingkatkan Sya'ban, ditingkatkan pas Ramadan, itu hari final, hari H, Anda akan ringan dan mudah beramal soleh. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tawaffana alal Islam wa sunnah. Allahumma rzuqna husnul khitam. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.